Muda adalah kekuatan. Buat generasi muda, generasi milenial, jangan takut menjadi petani milenial, menjadi petani muda. Nah, samping kanan, samping kiri saya ini adalah contohnya petani muda, petani milenial yang sukses. Ya, pokoknya sukses untuk petani muda, untuk anak muda milenial. Jangan takut, bertani dengan hati. 2002 sampai 2014 tuh ya kalau boleh dihitung saya rugi di 100 jutaan lah ya. Jadi, nah itu mungkin jadi beban pribadi. Soalnya kan untuk petani sendiri nggak mau tahu barangnya tuh dijual atau nggak dibayarnya, mereka nggak mau tahu. Jadi saya mutusin pas range itu kerja ya, maksud kerja tuh ya mungkin untuk ke petani saya pinjam dulu ke bank. Nah akhirnya saya nyicil dari kerjaannya itu gitu. Nah itu di Bandung tuh saya kerja di jadi security, jadi satpam. Nah kenapa nggak berhenti bertani? Mungkin karena ya sebetulnya sih kalau boleh dibilang potensi pertanian sih bagus. Cuman mungkin dari waktu yang saya pas main di saya itu kurang pengalaman, makanya istilahnya masih solo goto lah kalau boleh dibilang ya, masih jorok lah gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Kartiwa. Saya asal dari Lembang. Kebetulan saya asli dari daerah Cibodas Lembang ya, kebetulan anak petani juga. Jadi emang dari kecil tuh kebetulan dididik di pertanian. Cuman maklum dari pertanian di kita sendiri sih dulu sih kita belum menjanjikan banget gitu kan. Makanya saya sempat 7 sampai 8 tahunan kerja sambil tetap juga sih balik lagi ke kebun gitu. Jadi dulu emang untuk posisi profesi pertanian lah nggak kayak sekarang. Jadi hitungannya masih boleh dibilang masih, kalau bahasa kerennya tuh gambling gitu, masih soalnya harga kita belum ketahuan. Makanya dari range dari 2002 sih sebetulnya saya dari 2002 tuh udah ke dunia pertanian. Mungkin udah ketahuan bisa agak stabil dari teknologi, dari harga, dari apa itu di tahun 2014-an. Mungkin untuk fase dari 2002 sampai 2014 sih mungkin untuk saya pribadi evaluasi sebagai pembelajaran juga ya, pengalaman juga. Jadi dulu 2002 tuh saya sebetulnya cuman ngambil barang dulu dari mitra-mitra petani. Nah mungkin di 2004 sampai 2014 tuh mulai budidaya sama mungkin ada mitra-mitra yang lainnya juga. Cuman dulu kita sistemnya kurang selektif di istilahnya dari pemasarannya gitu kan. Kendala tuh dulu kita main masukin aja, mungkin ada bayar ini bayar itu gitu kan. Ternyata rata-rata sih emang kalau petani itu yaitu gagal diproduksi sama gagal di pembayaran. Jadi dulu dari 2002 sampai 2014 kebanyakan kita banyak yang ngegantung, nggak dibayar sama orang gitu. Secara di 2002 sampai 2014 tuh ya kalau boleh dihitung saya rugi di 100 jutaan lah ya. Jadi nah itu mungkin jadi beban pribadi. Soalnya kan untuk petani sendiri nggak mau tahu barangnya tuh dijual atau nggak dibayarnya, mereka nggak mau tahu. Jadi saya mutusin pas range itu kerja ya, maksud kerja tuh ya mungkin untuk ke petani saya pinjam dulu ke bank. Nah akhirnya saya nyicil dari kerjaannya itu gitu. Kerja di Bandung, kebetulan kurang lebih sih saya 12 tahun lah untuk kerja di Bandung tuh. Nah itu di Bandung tuh saya kerja jadi security, jadi satpam. Nah kenapa nggak berhenti bertani? Mungkin karena
Ya sebetulnya sih kalau boleh dibilang potensi pertanian sih bagus. Cuman mungkin dari waktu yang saya pas main di sayur itu kurang pengalaman, makanya istilahnya masih apa? Solo goto lah kalau boleh dibilang ya, masih jorok lah gitu. Jadi kita kurang pilih-pilih pasar mananya sih yang keuangannya aman. Jadi istilahnya dulu semangatnya tuh kita bisa ngejual ada lebih gitu. Padahal kita nggak tahu tuh orangnya tuh seperti apa, bayar atau enggak gitu. Makanya pas kerja juga sebetulnya saya masih main di sayur, masih tetap tani gitu kan. Soalnya kan kalau gaji semua kan tuh gaji tuh masuknya ke bank buat cicilan, buat ganti bayar petani yang istilahnya kita nggak dibayar sama bayarnya gitu. Besar banget gitu kan. Apalagi kalau udah berumah tangga gitu kan, kita harus benar-benar hitung-hitungan buat bagi-bagi buat cicilan, bagi-bagi buat ke rumah gitu kan. Makanya istilahnya untuk pertanian meskipun sempat istilahnya bangkrut atau rugi, ya kalau kita manajemennya bagus sebetulnya potensinya masih tetap bagus gitu. Jadi tetap kita saya sendiri yakin di pertanian tuh apa ya, jadi kalau produk pangan istilahnya mau ada bencana ada apa gitu, misalkan lah contoh nyata sekarang, mungkin ini baru kepikiran sekarang, tapi kalau pas Covid juga kan istilahnya sayur masih tetap jalan, sayur masih tetap bisa istilahnya masih laku lah ya kalau boleh dibilang gitu. Jadi emang kebutuhan pokok lah boleh dibilang. Jadi mungkin dari evaluasi dari 2002 sampai 2014 tuh yaitu kita lebih ke manajemennya, lebih ke cari bayar amannya mungkin. Ya alhamdulillah sih. Mungkin kalau boleh dibilang dari 2014 ke sini sih udah mulai bisa ada solusinya, udah mulai bisa teratasi lah. Jadi petani sendiri sih sebetulnya ya emang saya kebetulan juga bertani juga aja. Jadi istilahnya lebih malas ke pencatatan istilahnya. Terus dari budidaya juga mungkin terlalu boros dari masalah pemupukan. Terus untuk misalkan komoditi sendiri sih sebetulnya untuk sekarang sih udah ketahuan nih mana yang aman harganya, yang harganya bisa dikontrak. Terus dari skill pertaniannya juga sih sebetulnya ngaruh juga. Misalkan kalau dulu kan rata-rata nggak ada hama, nggak ada penyakit, kita main semprot aja. Yang penting itu si tomat udah kesemprot. Padahal kan sebetulnya kalau misalkan nggak ada hama penyakit, kita kan sebetulnya nggak harus disemprot gitu kan. Jadi istilahnya ya itu mungkin dari pengalaman waktu. Jadi mulai di ilmu pertaniannya misalkan agak nambah, terus dari manajemen keuangannya juga mulai terorganisasi lah seperti itu. Jadi ya mungkin untuk saat ini untuk manajemen sendiri lebih terstruktur lah, lebih rapi gitu ya, dari proses penjualan, dari proses budidaya, dari segi untuk produksi. Jadi sekarang tuh lebih tertata lah, lebih tertata. Terus untuk pasarnya juga lebih kita barang yang kita jual juga kita lebih selektif lagi gitu kan, nggak ceroboh kayak dulu gitu. Nah untuk dulu juga kita lebih concern tuh rata-rata untuk produksi itu lebih banyak ke pemakaian pasar tradisional gitu. Jadi belum kayak sekarang, kita lebih nyari produksi itu yang harganya udah aman, udah stabil, udah bisa kontrak harga kayak gitu. Terus untuk mungkin kendala dulu juga untuk ke pasar juga, kita dulu belum ada program tanam. Nah untuk saat ini kita udah dipola gitu, jadi istilahnya buyer ada kebutuhan berapa, kita udah ada pola tanamnya sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan buyer. Nah itu kebetulan karena prosesnya tuh istilahnya dari perbankan, jadi itu sampai saya 7 tahunan. Jadi untuk mengganti kerugian petani itu saya menyicil sampai 7 tahun. Kalau untuk posisi petani ada satu fase di mana barang tuh banjir gitu kan. Nah, istilahnya kalau banjir, istilahnya ke pasar juga malahan sempat ada yang nggak keluar nota, nggak dibayar atau seperti itu.